mengaturkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara Dialog Gubernur Jawa Tengah dengan Bupati Wali Kota Wilayah Pengembangan Kedung Sepur dan Petanglong dengan tema Sinergisitas Kebijakan dan Gotong Royong dalam upaya menghadapi tantangan pembangunan Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bu Bupati Pekalongan beserta seluruh jajaran, dan tentu teman-teman Bupati Wali Kota yang hari ini sudah hadir. Kita memang agak sedikit mempercepat atau memperpendek wilayah musrenbang kita, karena setelah 2 tahun kita off dengan model langsung, sekarang kita akan on-kan lagi. Maka 2 hal saja sebenarnya yang kita bicarakan yang cukup intens. Yang pertama terkait dengan bagaimana kita menumbuhkan ekonomi kita. Tadi Bu Bupati sudah menyampaikan dengan sangat bagus, pabrik sudah mulai buka lagi. Bapak Ibu, tidak bisa tidak, investasi harus dibuka. Enggak bisa enggak. Kecuali kita punya kemampuan keuangan yang cukup tinggi. Tanpa itu kita tidak akan bisa membangun. Investasi bisa dibuka kalau kemudian kita friendly. Kita cukup ramah dalam investasi. 1, tidak ada pungli. 2, prosedurnya sangat mudah. 3, kemudian kita melindungi. Inilah pentingnya kerjasama di Forkompinda. Kenapa kemudian ini penting untuk kita lakukan? Maka kalau itu mampu kita lakukan, kita akan bisa mendapatkan kekuatan energi dari luar. Tanpa itu mohon maaf dengan segala hormat, ekonomi kita tidak akan bisa tumbuh karena kita as usual hanya menggunakan kekuatan dari APBD, pasti nggak akan sanggup. Hari ini kreativitas kita, inovasi kita sedang kita tuntut. Maka tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu sekalian, nanti para kawan-kawan Bupati Wali Kota ingin menyampaikan yang sifatnya teknis tadi nanti disampaikan saja. Pak, saya butuh jalan tadi itu, butuh jembatan, butuh irigasi, itu teknis dimasukkan saja. Kecuali memang itu terkait dengan bagaimana kita meningkatkan ekonomi. Umpama, Pak kami ada kawasan industri Pak, udah jalan Pak. Ini yang sudah masuk tenennya hari ini sudah 200 umpama itu. Tapi jalannya rusak, good point. Ini kita kerjakan. Maka kita akan punya satu rencana untuk mendongkrak ekonomi dan kita tidak bisa menggunakan cara yang biasa. Ini yang saya sampaikan. Maka kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi di wilayah Kedung Sepur dan Petanglong ini, maka Bapak Ibu yang Kedung Sepur ini ada satu tren ya yang cukup baik, tapi yang di Petanglong kemarin agak turun. Kita akan cek dari data ini, kira-kira yang mesti ditampilkan apa. Kalau investasi besar yang ingin masuk Bapak Ibu sudah punya, sudah bisa didorong, yuk bareng-bareng kita bicara. Insya Allah saya bantu. Ya, saya sudah bicara juga dengan pusat, beberapa hari yang lalu di Brebes bicara dengan Pak Presiden, beliau concern betul. Dan ternyata klik kita sama, gimana ya ekonomi bisa tumbuh. Besok itu Bapak Ibu ada peluang loh ya, besok itu peluang. Ketika kita diizinkan mudik, ketika THR itu mesti diberikan cash, tidak boleh dicicil, maka tugas Disnaker kita, tugas Diperindak kita untuk bicara mulai sekarang dengan pengusaha. Kemarin di level provinsi sudah saya minta untuk memitigasi. Kira-kira perusahaan yang mau pending yang mana, yang mau nyicil siapa gitu. Datangi lebih dulu. Kita declare di depan. Betul-betul kita declare di depan. Nasional kemarin Apindo dengan Kadin sudah setuju bahwa THR akan dibayarkan. Maka Bapak Ibu, di awal bulan ini, Mei ini akan terjadi konsumsi yang sangat tinggi. Nah pertanyaannya, mereka duitnya mau dibelanjakan kemana? Cepat ditangkap. Sekali lagi cepat ditangkap. Siapkan UKM kita. Siapkan UKM kita. Tawarkan itu. Saya terima kasih pada kawan-kawan bupati, ya, wali kota, yang tahun lalu kita bareng-bareng termasuk kementerian lembaga yang ada di Jawa Tengah, bareng-bareng umpama sederhana saja lah membeli parsel. Tapi tidak kita kasih ke pejabat yang nanti jadi gratifikasi, kita kasih mereka yang berhak.
Maka kalau kemudian ini bisa dijalankan, ternyata ada dua hal yang kita dapat. UKM-nya laku, yang kedua kita mengedukasi UKM bahwa produk mereka layak dibeli. Produk mereka punya kualitas. Ini urutannya Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti ada libur panjang, ada mudik, orang akan datang itu akan belanja. Ini dari sisi ekonomi. Spiritualnya, kulturalnya, orang akan berkangen-kangen ria, bertemu keluarganya, sungkem dan sebagainya. Itu nilai-nilai yang memang dimiliki oleh kita semuanya. Saya lagi mendorong juga untuk mudik lebarannya kita hidupkan lagi. Bahkan kemarin dari Medan, dari Palembang, dari Lampung, dari Jawa Barat juga minta. Tapi kita sangat terbatas. Alhamdulillah kemarin beberapa BUMN, BUMD termasuk swasta, Pak Ganjar saya mau ikut boleh enggak gitu. Oh dengan senang hati. Maka nanti kita akan coba dorong, kalau mereka kita jemput ya minimal kos mereka agak berkurang lah ya. Kalau kemudian umpama dapat THR, mereka buruh yang ada di luar Jawa Tengah pulang itu sangune rodok ngirit gitu. Karena transportasinya kita yang membantu. Harapan kita nanti di kampung mereka akan belanja. Nah yang di kampung inilah tugas dari teman-teman di Pemkab, di Penkop untuk nyiapin produk yang kira-kira punya nilai jual dan mereka akan belanja. Bapak Ibu itu akan mengungkit ekonomi. Satu yang simpel saja. Berikutnya tentu saja ada satu harapan yang kita inginkan bahwa desain kita untuk melakukan perbaikan atau mendongkrak ekonomi di 2023 dan trennya sudah mulai kelihatan dari sekarang, mesti disiapkan. Bapak Ibu, kita menyiapkan nanti tidak akan linier. Kita menyiapkan bukan tanpa gangguan di antara tanda petik. Karena gangguan geopolitik nasional, internasionalnya sekarang sedang terjadi. Kita akan menghadapi kesulitan energi. Udah pasti itu. Kemarin Pertamina beli minyaknya dari Rusia. Di tengah jalan Greenpeace masuk di tengahnya. Apa artinya? Kita bisa merasakan itu. Tiba-tiba kemarin ada yang bicara bahwa aplikasi Peduli Lindungi melanggar HAM. Ya enggak? Pembubaran organisasi tertentu itu dikatakan juga melanggar HAM. Bapak Ibu, ini eksternal. Ini nanti tugas TNI Polri yang akan mengamankan. Intelijen kita terus bergerak. Kondisinya sedang tidak bagus. Dunia tidak bagus. Tapi kekuatan kita yang dari dalam ini, kita hakul yakin mesti bisa. Ke depan kita akan kesulitan pangan, kita impor gandum kalau tidak salah dari Ukraina, pasti akan terganggu. Kemarin kita beli minyak dari banyak negara terganggu, maka kita juga akhirnya beli dari Rusia. Pasti ada yang tidak suka. Ya. Tapi ke Eropa, ke Amerika, ke Tiongkok, trading kita masih jalan. Nah, kalau kemudian faktor eksternal itu nanti kita masukkan ke politik lokal kita, tentu ada nasionalnya, ada provinsi, ada kawan-kawan di kabupaten kota. Nah ini kita tangkap, hati-hati kalau Pak Presiden kemarin warningnya hati-hati Pak Gub, nanti kita akan punya problem makanan. Ya, maka saya bilang insya Allah Pak kita siapkan. Nah kalau di Jawa Tengah soal makan kan kayaknya nggak problem ya, nggak problem. Maka ekstensifikasi kalau yang masih mungkin di lahan-lahannya, ya kalau Jawa Tengah mau ekstensifikasi lahan pertanian kita pasti kurang ya Pak Wakil Ketua. Tapi mengharap atau kita membuat komitmen kerjasama, contoh dengan perhutani, contoh dengan PTP, contoh mengidentifikasi lahan-lahan tidur, maka sebenarnya itu sangat bisa kita pakai untuk mengoptimalkan itu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izinkan saya mewakili dari Suara Perempuan. Nama Bu, nama? Nama Nela, Ika Nela Setiani. Yang ingin kami sampaikan adalah begini Bapak, kami mohon untuk sedikit diprioritaskan untuk kabupaten kami agar bisa lebih didukung lagi, lebih disupport lagi untuk penanganan terkait anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, nanti langsung kita kasih bantuan mobil. Ya, nanti kalau kabupaten sanggup dikasih, kalau nggak sanggup tak kasih. Nggak sanggup? Astagfirullah, ya sudah saya kasih. Mas,
Dikasih ya, dicatat. Itu yang berkebutuhan khusus, nanti saya minta kontaknya ya Bu. Yang kedua psikolog Bu, ada 2 cara. Satu kita menghadirkan psikolog, 2 dengan cara pocokan. Nah, yang tahu melu mobil ngenek mesti ngerti. Jadi kalau belum ada psikolog yang hadir di situ, untuk sementara kita bisa menghadirkan. Betul. Nanti kita jodohkan. Dinkes ya? Ya, Dinkes sudah saya siapin Bu nanti. Terus kemudian hak-hak yang lainnya, pendidikan dan sebagainya, nanti disampaikan ya. Soal pendidikan, mulai yang inklusi, kita cek. Kemarin saya ke Gerobokan juga sama, kemarin ada yang sangat peduli, dan dia punya sekolah SLB, dan sama posisinya membutuhkan perhatian ini. Dan kami perhatikan penuh. Jadi ini biar dapat bonus, besok dikasih. Makasih Bu Nela. Ya. Sama-sama, terima kasih Bapak, Ya. sehat selalu. Oke, makasih. Ya, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kabupaten Pekalongan ini alhamdulillah kudu sekolah ini mendapatkan top 45 dan juga banyak dari daerah-daerah lain yang memang studi banding di Kabupaten Pekalongan untuk kudu sekolah ini. Kudu sekolah ini program kita di mana anak-anak yang sudah tidak sekolah, yang sudah berhenti sekolah, kita bimbing kembali untuk bisa sekolah. Alhamdulillah kurang lebih 1.500 anak sudah mulai kembali bersekolah. Dan juga ada ini gambaran-gambaran dari pengentasan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. Dan juga kita punya program unggulan yaitu berobat gratis cukup pakai KTP. Di Kabupaten Pekalongan ini tidak memilih kaya atau miskin, monggo yang mau kelas 3 walaupun masih ada batasan-batasannya. Tapi berobat cukup pakai KTP ini sangat efektif sekali. Banyak masyarakat Kabupaten Pekalongan yang merasa senang karena sekarang mereka berobat tidak perlu takut untuk datang ke rumah sakit. Melahirkan pun juga sudah gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Gub, Kota Pekalongan akan memaparkan tentang next slide gambaran umum Kota Pekalongan. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan, 27 kelurahan. Nggak usah ya, langsung ya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 3,59 dan penduduk miskin tahun 2021 ini meningkat Pak Gub 7,59%. Dan TPT tahun 2021 6,89%. Alhamdulillah kita sudah WTP 6 kali. Dan next slide, fokus untuk pemulihan ekonomi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, dan penguatan UMKM, penggunaan produk dalam negeri. Nah ini tujuan strategi, ini pemulihan ekonomi. Yang kedua mendorong pertumbuhan produk lokal UMKM kita. Alhamdulillah pelatihan digital marketing kita sangat membantu omset terutama dari sektor batik yang menjadi andalan di Kota Pekalongan. Dan UMKM juga alhamdulillah upaya-upaya kita menurunkan angka pengangguran, menurunkan angka kemiskinan. Next slide. Alhamdulillah Pak Gub, kita ada objek wisata baru, objek wisata laut. Ini baru sebulan Pak Gub, kemarin kita resmikan pada 1 tahun masa jabatan tanggal 26 Februari. Alhamdulillah 1 bulan ini menyumbang PAD 1,8 miliar. Dan ini ada pembangunan keterkaitan pembangunan banjir rob, penanganan banjir rob juga 1,2 triliun sudah berjalan on the track. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 Pak Gub sudah tidak mampir ke Kota Pekalongan dalam rangka mengecek banjir dan pengungsi ya Pak Gub. Alhamdulillah, berarti ini kita belajar juga dari Kota Semarang dan alhamdulillah semuanya sudah berjalan. Tetapi masih ada beberapa permasalahan Pak Gub, ini tentang infrastruktur. Oke, next slide. Semuanya untuk mendukung baik pariwisata, kita ada museum batik, terus ada pusat perbelanjaan dan kuliner. Ini memang yang menjadi sektor andalan kita di samping batik. Nah, oke next. Nah, untuk
menunjang itu kita perlu memang sekali lagi infrastruktur Pak Gub. Yang pertama peningkatan jalan WR Supratman ini sebesar 23 miliar dan akses ke taman wisata. Ada taman wisata baru Pasir Kencana dan TPI kita, tempat pelelangan ikan. Dan yang kedua peningkatan jalan Samudra Pasai. Ini akses juga ke Tanggul Bandengan, tanggul raksasa kita, tanggul penahan rob, dan ke tempat wisata juga Mangrove Park di kita. Dan yang ketiga akses ke Kabupaten Pekalongan dan ke pusat perekonomian wilayah selatan, ya ini di Jalan Gatot Subroto. Nah, oke, next. Ini slide yang terakhir Pak Gub. Kita minta dukungan Pak Gub untuk yang pertama pembangunan jalan akses ke Pelabuhan Perikanan Onsor. Ini alhamdulillah nanti sekitar jam 2 Pak Menteri KKP berkunjung ke Kota Pekalongan, yang pertama untuk meninjau sektor perikanan di Kota Pekalongan, yang kedua dan mudah-mudahan pelabuhan onsor ini bisa terbangun tahun 2023. Tetapi beban pemerintah Kota Pekalongan adalah disuruh menyiapkan jalan infrastruktur, yaitu pembebasan jalan yang langsung menuju ke akses tol dari pelabuhan onsor ini. Ini nanti mohon untuk dibantu infrastrukturnya dari provinsi. Dan yang kedua pembangunan kembali pasar Banjarsari. Pasar tradisional kita ada sekitar 4.000 kios UMKM di situ, dan baik pasar basah maupun pasar kering ada sekitar 4.000. Kondisinya 4 tahun terbakar belum terbangun kembali Pak Gub. Nah ini kita mohon juga karena untuk pemulihan, salah satu pemulihan ekonomi di Kota Pekalongan, pembangunan kembali pasar Banjarsari kita targetkan tahun 2023. Dan yang ketiga penyempurnaan pengendali banjir dan rob sistem Bremi dan Meduri. Alhamdulillah 1,2 triliun kita dengan dua wilayah sungai, Sungai Kupang dan Sungai Banger ini sudah, tetapi yang Sungai Bremi dan Meduri ini adalah perbatasan dengan kabupaten. Jadi mungkin kita dengan pemerintah kabupaten, dengan Bu Fadia harus bersama-sama untuk mengusahakan pembangunan dan normalisasi Sungai Bremi dan Meduri supaya dampak banjir di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan ini bisa teratasi. Dan ini yang terakhir adalah pengembangan transit oriented development. Ini masuk ke Perpres 79 tahun 2019. Ini mudah-mudahan semuanya bisa diakomodir Pak Gub pada tahun ini maupun tahun 2023, karena untuk kita fokus kepada pemulihan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Kota Pekalongan bisa terlaksana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Langsung aja. Ini nggak penting. Yang pertama begini, kata Pak Presiden, ada 2 yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. 1 investasi, 2 pariwisata. Bahkan fokus kepada 2 hal itu, plus 1 namanya UMKM, belajar dari Jogja, walaupun pandemi Covid tidak memin pertumbuhan ekonominya. 3 prioritas ini Pak Bu, 2023, siapapun PJ-nya, ini amanah rakyat, tolong nanti saya titip Pak Bu, siapapun PJ-nya untuk mengurus 3 hal itu. 1, kawasan industri yang hari ini ada 4.300 hektar yang disiapkan oleh negara, Pak Presiden bersama Pak Gub juga. Kemudian yang swasta, BIP bersama kawasan peruntukan industri. Kemudian next, pariwisata, ini nanti sedikit saja saya cerita karena ini perusahaan infrastruktur saja Pak Gub. Yang pariwisata biar kita yang urus, infrastrukturnya Pak Gub. Kita pernah 2 kali dapat bantuan ini Pak Gub. 2020 dapat 7 miliar kena refocusing. 2021 dapat 7 miliar sudah dilelang, sudah ada pemenangnya, kena refocusing. 2022 hilang malah. Hari ini nggak dapat, nah, karena itu saya titik ini prioritas ini menuju ke Dieng Pak. Dari jalan pariwisata yang menuju ke Dieng. Kalau orang Jakarta ke Dieng, kalau googling pasti diarahkan lewatnya Batak. Karena itu saya titip termasuk Mas Firman selaku dapilnya sana, Pak Soleh juga
yang dapurnya Batang, matur suwun titip kawal Pak Gup. Kadang-kadang nanti lupa kalau nggak dikawal. Matur suwun. Yang ketiga, next UMKM. Apa Pak Bupati kebutuhan? Yang pertama begini Pak Gup. Karena besok problemnya adalah kesiapan tenaga kerja. Maka saya minta kalau memang berkenan kita sudah bangun BLK Pak Gup. BLK. Kita pernah masuk PSN tapi kok hilang? Karena hilang udah biar urus Pemda aja. Tapi kalau Pemda semua yang urus tidak cukup. Tahun ini kita anggarkan 2,8 miliar untuk bangun PLK. Semangatnya untuk menyiapkan tenaga kerja yang nanti akan kerja di kawasan industri. Tolong nanti seandainya berkenan, mohon ilmu pengertiannya. Kalau ilmu pengetahuan sudah cukup, ilmu pengertiannya dari Pak Gup barangkali dia dipikirin Pak Gup untuk BLK. Balai Latihan Kerja yang untuk kita siapin ini Pak Gup, ini desainnya kita sudah bangun dari APBD sudah, tapi cuma 2,8 miliar. Barangkali nanti seandainya ada support, alhamdulillah. Kalau enggak ya nanti saya urus lagi Pak Gup. Tapi ini memang nomor 1 ini Pak Gup, jalan ke Dieng ini Pak Gup. Saya titip betul karena udah 3 kali jalan dari bandar itu Pak Gup, tak jaga ke atas sampai Dieng. Nah itu, ini prioritas nomor 1 karena ini jalur wisata dan ramai isinya. Wisata semua, tempat ngopi-ngopi. Next, BLK sudah, ini sudah, baru ini untuk mensupport aja seperti yang disampaikan Pak Gup tadi. Dikit-dikit Pak Gup untuk mensupport jalan yang memang akses kawasan industri. Nah, ini penting seperti yang disampaikan Pak Gup tadi. Jadi 3 hal itu saja, tidak usah banyak-banyak. BLK, kemudian jalan menuju wisata dan jalan menuju industri. Ada titipan dari rakyat Pak Gup, Pak Bupati. Gue usul sama Pak Gubernur bikin SMK yang gratis-gratis itu, khususnya SMK industri, biar nanti setelah lulus SMK langsung bisa kerja di industri di Batam. Nah, itu titipan rakyat Pak Gub. Barangkali yang SMK yang gratis-gratis katanya, saya nggak tahu ini itu punya Pak Gubernur kalau nggak salah, SMK yang digratiskan oleh provinsi kalau bisa di Batam Pak Gub. Monggo tanahnya bisa milih, Pak Gub punya tanah banyak di sana, di Batam itu punya tanah pemerintah provinsi. Kalau berkenan siapkan SMK-nya, didik siapkan SDM-nya, saya kira nanti itu sangat mempengaruhi. Kalau di Islam namanya man sana fil Islam sunnatan hasanatan ajruha wa ajruh. Jadi insya Allah nanti kebaikan Pak Gup dicatat terus oleh malaikat atas legacy ini Pak Gup. Amin, Allahumma amin. Yang lain-lain sudah cukup, saya kira terlalu banyak secara teknis. Yang jelas saya mohon dikawal, ini titipan masyarakat Batam. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik dan titip Pak Gup, kita sekarang lagi giat-giatnya karena saya yakin tahun depan sudah ada 20.000 tenaga kerja baru yang sudah mulai. Tahun ini kita bangun yang sudah bangun pabrik sepatu, pabrik motor listrik, mobil listrik, pabrik baterai, kemudian pabrik furniture. Tahun depan sudah membutuhkan tenaga kerja. Kalau kita nggak siap, saya takut nanti terjadi sesuatu. Itu untuk menyiapkan yang tadi BLK dan nanti beberapa yang barangkali mau masukkan Pak Gubernur. Yang jelas SDM kita yang kita siapkan. Kalau enggak, kata orang Betawi nanti jadi penonton, makanya jadi konflik sosial. Sing cedak orang kerja, sing aduh malah kerja gara-gara SDM. Karena ke depan PR saya itu Pak. Saya kira itu udah lebih dari 4 menit. Kalau ada salah saya mohon maaf. Sukses selalu, selamat berpuasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita membahas musrenbang, selalu saja yang dominan adalah pekerjaan-pekerjaan yang selalu maskulin. Apa itu maskulin? Biasanya bentuknya adalah pekerjaan-pekerjaan fisik. Biasanya. Maka kami usul jalan ini, kami usul jembatan ini, kami usul ini. Memangnya pembangunan hanya fisik. Tapi tentu saja itu menjadi penting karena infrastruktur menjadi penting. Nah, karena waktunya pendek, saya meminta yang usulan infrastruktur yang paling banyak dan itu menyedot APBD paling besar diusulkan saja. Biasanya setelah ini nanti selesai kita akan mengambil skala prioritas di masing-masing kabupaten. Secara teknis akan ada desk untuk melakukan verifikasi validasi termasuk menentukan skala prioritas. Nah, kenapa kemudian saya akhirnya meminta dengan waktu yang sangat pendek ini untuk hanya 2 fokus saja? Karena memang Presiden meminta bagaimana daerah berkontribusi dalam membangun ekonomi, membangkitkan kembali ekonomi pasca pandemi yang pada hari ini belum selesai, tapi kita dipengaruhi faktor geopolitik internasional
Apa itu? Perang. Dan ini mempengaruhi banyak hal. Energi kita terganggu, pangan akan terganggu. Maka dua hal inilah yang kemudian kita mesti siapkan, termasuk skenario-skenario yang disiapkan oleh Bupati Wali Kota. Dengan harapan apa? Nanti saling belajar kepedulian terhadap UMKM yang di dalamnya ada kelompok perempuan penyandang disabilitas ya, nasib anak-anak ya. Terus kemudian bagaimana cara mengintervensi. Nah, keluar idenya. Ternyata untuk menekan biaya banyak sekali intervensi dari pemerintah. Ada beasiswa, ada bantuan modal, ada pendampingan, bantuan peralatan dan semuanya termasuk pemasaran. Maka dalam konteks ini, berarti sebenarnya kalau besok kita gaspol ya di 2023 untuk kita mengembalikan ekonomi kita, insya Allah setiap kabupaten kota punya. Pembelajarannya bisa sharing lah, pengalaman kabupaten kota diambil oleh yang lain. Dan yang kedua, isu yang terkait dengan penurunan kemiskinan, maka kalau ekonominya bisa bangkit, karena kemiskinannya juga meningkat, maka kabupaten kota dan provinsi tentu saja akan berkolaborasi bagaimana cara menekannya. Nah tadi itu banyak sekali intervensi yang akan dilakukan agar entrepreneurship-nya muncul, agar kemudian kita membeli produk-produk mereka ya, agar mereka bisa punya usaha, produknya terbeli, kualitasnya bagus, dan tugas kita lah mendampingi yang ada di situ. Maka kita butuh sebenarnya inovasi-inovasi dari kabupaten kota pada dua isu ini agar kemudian kita bisa fokus untuk menyelesaikan problem utama di Jawa Tengah. Dengan Muslimbang ini sendiri, tadi melihat beberapa aspirasi yang disampaikan kepala daerah, Pak. Itu seperti apa Bapak menanggapinya? Oke. Ya, yang pertama tadi kan kita titik tekannya adalah recovery ekonomi, recovery penurunan angka kemiskinan, lalu kemudian pendidikan gitu kan. Tetapi tidak menutup kemungkinan memang kita tidak bisa juga meninggalkan persoalan infrastruktur karena ini merupakan etalase ya, citra dari pemerintah. Kalau mau dikatakan kadang-kadang kan masyarakat hanya menilai di permukaan. Iya, luarnya, bahwa kemudian UMKM-nya berkembang, ekonominya tumbuh, angka kemiskinannya turun. Ini bagi masyarakat awam yang ini harus kita beri edukasi juga bahwa pembangunan itu tidak serta-merta bentuk fisik, tetapi ya citranya sekali lagi etalasenya itu adalah fisik itu tadi. Maka kemudian ini menjadi titik perhatian kita juga. Pak Gubernur tadi memang agak membatasi soal yang fisik, tetapi DPRD tentu berkomitmen untuk melakukan terobosan untuk menyiapkan anggaran untuk infrastruktur ini, khususnya di kabupaten-kabupaten